masalah sampah, saya minta dilaporkan yang mengikuti rapat di Kemenko Pangan beberapa minggu yang lalu ya, akhir minggu yang lalu, Kamis atau Jumat gitu, kalau nggak salah rapat di Kemenko Pangan. Dan intinya adalah bahwa saya masih melakukan kajian ya secara mendalam dari berbagai perspektif, dari perspektif pendapatan daerah, dari perspektif teknis, dari perspektif hukum, dan beberapa sudut pandang yang lain terkait dengan penanganan sampah nanti ke depannya di Tangerang Selatan seperti apa gitu ya. Saat ini ya sepanjang saya masih SPPL-nya masih berlaku, yaitu dulu yang kita pegang saat ini, surat penunjukan pemenang lelang. Tapi nanti saya akan mensegerakan untuk dilakukan konsultasi melalui Kemenko Pangan bersama dengan Danantara dan dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, diperkuat oleh Provinsi Banten dalam kaitan posisi Tangerang Selatan yang sudah menerbitkan surat penetapan pemenang lelang. Mau seperti apa nanti ke depannya, saya akan minta mediasi atau fasilitasi arahan dari Danantara dan Kementerian LH serta Kemenko Pangan terkait dengan itu. Kemudian persiapan aglomerasi ya juga tetap kita lakukan. Jadi semua peluangnya saya lakukan, saya tempuh. Peluang aglomerasi saya menunggu rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Banten ya, katanya minggu ini ya, nanti saya tunggu seperti apa. Tapi perkembangan sampahnya sendiri ya saat ini kita tetap dalam tonase yang 1000 ton itu ya, masih dalam 1000 ton per hari. Pak Ben izin, sebetulnya opsi dari tidak terjadinya PSL ini apakah membeli belanja lahan atau akhirnya PSL masih tetap PSL masih tetap akan ditempuh ya. Saya tidak membatalkan PSL. Kalau nggak pakai PSL, pakai apa lagi nanti kita mengolah sampah? Teknologi adalah jawaban dalam penanganan sampah secara total di Tangerang Selatan. Hanya apakah di Tangsel atau di Jatiwaringin, ini yang nanti akan kita lihat perkembangan terakhirnya seperti apa. Kemudian itu kan nanti 1000 ton itu hari ini, besok 1000 ton, lusa 1000 ton. Nah di situ saya membangun kerjasama dengan Lulut Nambo Provinsi Jawa Barat untuk dibangun. Kita dapat alokasi 10 ton untuk buang sampah ke sana. Cuma saya lagi melobi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk dua hal. Yang pertama, jatah mereka untuk ngebuang sampah ke Lulut Nambo serahin deh buat ke Tangsel gitu kan. Kemudian yang kedua, demikian juga dengan Depok. Yang kedua, saya ingin membangun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor untuk membuang sampah di Galuga. Ya, pengolahan sampahnya di Galuga sambil menunggu PSL nanti nih. Ya kan, seminggu tiap hari kan sampah 1000 ton kira-kira begitu. Jadi untuk di Galuga saya akan melakukan koordinasi. Saya sudah bertemu dengan Pak Wali Kota Bogor, Pak Bupati Bogor, sudah ketemu. Prinsipnya mereka menyambut baik. Hanya untuk detail teknisnya saya akan bicarakan lebih lanjut lagi. Jadi menunggu dari Jatiwaringin beroperasi itu di Galuga, Pak? Iya, rencananya di Galuga. Sambil tetap di landfill 3 kita masih punya space. Di landfill 3 kita masih punya space ya, walaupun nggak gede, tapi itu bisa kita lakukan. Nah yang kedua tadi, menjawab tadi, saya akan membayar tahun depan, saat ini 4.000 meter kita bayar, kemudian tahun depan 2,7 hektar itu akan dibayar oleh APBD menjadi landfill 4. Menjadi landfill 4 dengan teknik nanti bukan open dumping, apa sih satunya lagi tuh? Sanitary landfill. Dengan sanitary landfill itu akan kita lakukan di landfill 4. Jadi saya sedang mempersiapkan landfill 4. Tapi kan itu tahun depan. Hari ini bulan depan tetap aja 1000 ton kudu dibuang. Nah itu yang kita dorong kerjasama dengan Kabupaten Bogor, dengan Nambo, dengan mana lagi ya, paling ya sekarang ya punya peluang itu dua. Di Galuga, lahannya di Kabupaten Bogor, tapi punya pemerintah Kota Bogor, seperti itu. Pak, berarti yang 6 KK terdampak langsung pencemaran lingkungan itu akan dibebaskan? Iya, akan dibebaskan. Tahun 6 KK 4.000 meter pokoknya tahun ini. Di perubahan ini dibayar. Tahun depan, dibayar. Ya tahun depan 2,7 hektar akan dibayar oleh APBD.
Untuk harganya Pak sesuaikan dengan Harga sudah sepakat itu harga, saya nggak tahu berapa tapi udah sepakat harganya. Tinggal dibayar. Tinggal aja, dibayar ya, Pak? aja. Tinggal dibayar. aja. Berarti akhir tahun ini ya Pak dibayar. Iya, dibayar tahun ini. Kemudian APBD perubahan. pakai APBD perubahan. Kemudian untuk ini tahun depan juga saya sudah mintakan Dinas Cipta Karya untuk membangun perpipaan air bersih bagi warga masyarakat di sekitar Cipecang. Akan dihitung nanti berapa panjang pipanya, nanti airnya akan cari sumber mata air di situ dari bawah tanah lah ya, atau dari PDAM, dari PITS, dari Perseroda PITS. Jadi tahun depan fasilitasi air bersih kan sekarang katanya beli galon. Nah sekarang nanti kita fasilitasi air bersih dari. Berarti ada belanja alat pipa air itu dong. Tahun depan, insya Allah tahun depan di Cipta Karya. untuk kompensasi Pak, kompensasi yang 250.000 itu bagaimana Pak? 250.000 per tahun Pak ada polusi. Iya itu juga sudah dianggarkan di Dinas Lingkungan Hidup, nanti tinggal diselesaikan. 250.000 Pak per tahun Pak. Sementara ini 250.000 Bapak per itu tahun. masih Pak, pas nggak sih Pak kalau 250.000 Pak? Relatif itu kan tergantung kesepakatan. Kalau pas enggaknya ya relatif lah. Tergantung kesepakatan antara warga masyarakat dengan dinas pada waktu. Itu ada perhitungannya Pak yang 250.000 itu kenapa mereka 250.000 ntar dulu yang apa nih? yang saya lupa. kompensasi per tahun. Oh ke masyarakat ya? Itu Uang bau. perhitungannya kayak gimana Pak? Ya negosiasi antara warga minta berapa, kemampuan Pemda berapa, seperti itu aja. Perhitungannya bagi ya belanja masyarakat, kemudian kebutuhan-kebutuhan rutin masyarakat seperti aja. Tapi itu per Nggak tahun, rumit Pak? sih. Tahun Pak? Iya, enggak. Tapi kan ininya perkaliannya per tahun, nanti di ininya setahun. Itu yang 250.000 per tahun hari ini Pak? Iya. Berarti cuma 10. Iya, tapi kali berapa gitu kan? 1.400 Pak? 1.400 kakak ya. Iya. Ya itu yang hasil komprominya antara ini seperti itu. Dan itu Pak Saya- dipukul rata Pak antara yang dekat dan kami. Saya kan patuhi dulu hasil kompromi dengan warga masyarakat seperti itu. Pak ada keluhan soal pencairan itu terlalu lama untuk warga untuk Baik. bau itu. Oke, nanti saya perhatikan ke untuk penanganan percepatan itu ya. Oke. Rencana ada ke sana nggak Pak dari pihak Pemkot untuk ninjau langsung? Untuk apa? Ninjau langsung ke sana. Oh ya, dari lingkungan hidup setiap hari ke sana. Kalau pornya diperlukan nanti Pak Wakil saya tugaskan ke sana untuk ngecek deh. Karena tahun ini juga akan dilaksanakan terasering, cuman persoalannya hujan. Terasering dan dewatering ya. Saya akan lakukan ya terasering gimana sih? Diturap, ditrap gitu, ngetrap. Cuman persoalannya hujan gede banget sama dewatering. Dewatering ini ada di Dinas Lingkungan Hidup juga, di dalamnya juga termasuk membangun pipa untuk membuang gas metannya ke atas. Jadi kemungkinan ini nanti akan dilaksanakan di bulan Desember atau diluncurkan ke tahun depan, tapi kontraknya tahun ini seperti itu. Pak, Untuk terasering dan dewatering. Untuk potensi gas metan tadi Pak, ada yang lain nggak Pak selain Ya harus dibuat corong ke atas, dibuat cerobong ke atas untuk dibuang dengan teknologi seperti itu. Ada lagi?